Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Nurholipah dari MN18I akan mempresentasikan mengenai stres kerja dalam pekerjaan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang stres kerja dalam pekerjaan. Stres dapat menyerang siapapun dan tidak memandang siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Stres kerja terjadi karena adanya tuntutan pekerjaan dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan, dan karyawan tidak mampu memenuhi tanggung jawab pekerjaan tersebut, sehingga membuat karyawan fisik dan psikisnya menjadi menurun. Orang yang mengalami stres cenderung tidak produktif, tidak efektif, dan tidak efisien, merasa malas, dan keinginan untuk berpindah kerja atau keluar dari pekerjaan. Stres ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Stres yang bersifat positif meliputi motivasi pribadi, rangsangan untuk bekerja lebih keras, dan meningkatnya inspirasi hidup yang lebih baik. Namun, apabila stres tanpa ada penanganan dari perusahaan dan atau organisasi, maka akan menyebabkan karyawan menjadi tidak nyaman bekerja, tidak termotivasi, dan tidak merasa puas akan pekerjaannya, sehingga pekerjaannya pun menjadi terganggu dan tidak optimal. Sedangkan apabila karyawan tidak mampu menanganinya, akan berdampak pada kesehatannya, bahkan sampai menyebabkan kematian. Kemudian ada definisi stres. Menurut Faisal, tahun 2014, halaman 724, stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan psikis dan fisik yang mempengaruhi emosi, kondisi karyawan, dan proses berpikir. Kemudian, menurut Mangkunegara, tahun 2009, halaman 179, stres kerja adalah suatu perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Kemudian ada faktor-faktor penyebab stres. Salah satunya menurut Faisal tahun 2014, halaman 724, yaitu faktor-faktor penyebab stres terdiri dari 1. Kekhawatiran finansial, 2. Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak, 3. Masalah-masalah fisik, 4. Masalah-masalah perkawinan, 5. Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal, 6. Masalah-masalah pribadi lainnya. Kemudian ada jenis stres. Menurut Quick dan Quick, tahun 1984, ada 2 jenis stres. Yang pertama yaitu eustress. Eustress ini adalah hasil dari respon terhadap stres yang bersifat positif, sehat, dan konstruktif. Sedangkan distress adalah hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif. Kemudian ada kategori stres. Menurut Philip L., dikutip Cacinta tahun 2002, kategori stres ada 3, yaitu yang pertama, stres yang dialami melibatkan juga perusahaan atau organisasi tempat individu bekerja. Kedua, stres mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan maupun individu. Ketiga, oleh karenanya harus ada tanggung jawab atau kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stres tersebut. Kemudian ada dampak stres. Dampak stres menurut Handoko tahun 2010, halaman 202, yaitu akibat stres kerja. Yang pertama, prestasi kerja akan menurun. Kedua, karyawan tidak mampu mengambil keputusan. Ketiga, perilaku karyawan tidak teratur. Keempat, karyawan mudah putus asa dan mudah sakit. Dan selanjutnya yaitu karyawan akan keluar dan atau melarikan dari pekerjaan. Oke, selanjutnya yaitu ada cara menghadapi stres kerja. Menurut Siagian tahun 2009, halaman 302, dalam Astianto dan Heru tahun 2014, ada beberapa langkah dalam menghadapi stres kerja. Yaitu yang pertama, merumuskan kebijaksanaan manajemen dalam membantu karyawan menghadapi stres. Yang kedua yaitu
menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh karyawan. Yang ketiga yaitu melatih para manajer dengan tujuan agar mereka peka terhadap gejala-gejala stres di kalangan para bawahannya dan dapat diambil langkah-langkah sebelum stres tersebut berdampak negatif terhadap prestasi kerja para bawahannya. Kemudian yang keempat, melatih para karyawan mengenali dan menghilangkan sumber-sumber stres. Yang kelima, yaitu terus membuka jalur komunikasi dengan karyawan sehingga mereka benar-benar diikutsertakan dalam mengatasi stres. Kemudian yang keenam, yaitu memantau terus-menerus kegiatan organisasi sehingga kondisi yang dapat menjadi sumber stres ini dapat diidentifikasikan dan dapat dihilangkan secara dini. Kemudian yang ketujuh, menyempurnakan rancang bangun tugas dan ruang kerja sedemikian rupa. Kemudian yang kedelapan itu menyediakan jasa bantuan bagi karyawan apabila sempat menghadapi stres. Kemudian ada indikator stres. Menurut Robbins tahun 2008 halaman 375 terdapat 3 aspek indikator stres, yaitu yang pertama indikator psikologis meliputi cepat tersinggung, lelah mental, dan juga tidak komunikatif. Kemudian yang kedua indikator fisik. Nah, indikator fisik ini meliputi lelah secara fisik, pusing, problem tidur, dan meningkatnya detak jantung dan tekanan darah. Yang ketiga, indikator perilaku meliputi merokok yang berlebihan, pola makan yang tidak normal. Kemudian ada pendekatan stres, yaitu menurut Faisal tahun 2014 halaman 724 ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan individual yang meliputi meningkatkan keimanan, kemudian melakukan meditasi dan pernapasan, melakukan kegiatan olahraga, melakukan relaksasi, dukungan sosial dari teman-teman dan keluarga, kemudian menghindari kebiasaan rutin yang membosankan. Kemudian pendekatan perusahaan, meliputi melakukan perbaikan iklim organisasi, melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik, menyediakan sarana olahraga, melakukan analisis dan kejelasan tugas, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kemudian melakukan restrukturasi tugas, kemudian menerapkan konsep manajemen berdasarkan sasaran. Di sini ada salah satu kasus stres kerja dalam perusahaan garmen, yaitu perusahaan garmen merupakan perusahaan yang produksi pakaian-pakaian orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Di sini, para karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut sebagai karyawan borongan. Setiap hari, para karyawan bekerja berebutan bahan pakaian yang akan dijahit. Upah yang didapatkan karyawan yaitu di harga macam-macam jenis pakaian. Jadi, jenis-jenis pakaian tersebut mempunyai harga masing-masing. Semakin besar dan berat pakaian, maka semakin besar juga harga pakaian tersebut. Namun, bahan pakaian tersebut kecil dan kurang berat, maka harganya pun semakin rendah. Selain itu, upah yang didapatkan mereka sesuai banyak dan jenis pakaian yang diambil. Sistem kerja di sana cukup berat, fasilitas-fasilitasnya terbatas dan masih manual. Selain itu, waktu kerja pun tidak teratur, tidak ada pemberian bonus dan tidak ada pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Sehingga sistem kerja tersebut membuat salah satu karyawan perusahaan tersebut mengalami stres kerja karena tidak betah dengan sistem kerja dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Sehingga karyawan tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan tersebut bahwa stres kerja pada salah satu karyawan perusahaan garmen terjadi adanya lingkungan kerja dan sistem kerja yang tidak nyaman dan tidak mendukung. Hal tersebut menyebabkan kondisi jiwa karyawan menjadi terganggu. Apabila tidak adanya penanganan yang baik dan serius terhadap stres kerja, maka akan menyebabkan psikis menjadi menurun, mudah sakit, bahkan sampai menimbulkan bunuh diri dan kematian.
Untuk mencari solusi dan mengelola stres kerja, maka diperlukan pendekatan. Terdapat dua pendekatan dalam mengelola stres kerja, yaitu pendekatan individual dan pendekatan perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.